Oke, selamat pagi. Welcome back again di channel Gold Trader. Make sure pastikan Anda sudah subscribe, like, comment, and share. Lagi ini adalah video edukasi tentang analisa pergerakan arah gold atau XAU-USD dengan menggunakan analisa pergerakan Elliott Wave. Nah, pada video yang kemarin, tanggal 2 September, kita sudah melakukan analisa dan di sana juga saya sudah memberikan nomor-nomor wave yang keberapa saat ini kita berada. Kenapa saya sangat senang sekali menggunakan Elliott Wave? Karena kita tahu dan kita bisa memiliki kepercayaan diri yang bagus karena kita tahu sedang berada di posisi wave yang keberapa. Apakah kita akan melanjutkan untuk buy ataukah kita mengambil decision untuk sell. Jadi itulah enaknya di Elliott Wave, kita tahu posisi kita saat ini sedang di wave yang keberapa. Nah, pada video yang sebelumnya tanggal 2 September kita sudah membuat jangkaan saat gold menyentuh di level 1688 ini. Kemudian dia melakukan kenaikan sedikit demi sedikit sehingga pada H1 dia melakukan bentuk yang namanya hidden engulfing atau yang biasa disebut dengan dominant break. Dan kita sudah menjangkakan dari sini kalau diukur dengan Fibonacci areanya kurang lebih berada di 1618 ataukah 2618. Nah, yang terjadi kenaikan ini bagi saya pribadi, kalau saya melihat di perspektif kami, ini merupakan suatu pullback saja, bukan adanya perubahan tren. Nah, bagaimana kita tahu tentang hal itu? Kita melihat di H4 di Elliott Wave terjadi breakout yang mana ini disebut dengan convergence. Begitu juga di price sama ya buat convergence. Nah, kalau terjadi convergence berarti kenaikan ini disebut dengan pullback atau retracement, sifatnya sementara. Biasanya kalau retracement itu maksimum dia akan pergi ke, kalau diukur dengan Fibo, 2618 minimal, maksimum 2618. Di 2618 biasanya dia akan kembali melanjutkan arah tren. Di sini kita akan mengekspektasikan terjadi pembentukan subwave yang keempat. Ini major wave yang keempat kan. Terjadi pergerakan turun membentuk wave 1, 2, 3. Nah, kita mengekspektasikan di sini membentuk wave subwave yang keempat pada major wave yang keempat. Apakah subwave yang keempat ini sudah selesai? Let's check it out. Di area yang pink ini adalah jangkaan area daripada 2618 Fibonacci. Nah, pada saat sampai di area ini, dia ternyata membentuk yang namanya hidden engulfing lagi, yaitu disebut dengan dominant break juga, yang mana satu candle Marubozu bullish ini di-break oleh 3 berurutan candle bearish, 1, 2, 3, dan closing price candle bearish ini di bawah opening price candle Marubozu yang bullish ini, closingnya di sini. Kemudian di sini sudah menandakan yaitu sinyal bahwa price akan turun. Nah, kalau kita menghitung daripada Fibonacci, menggunakan Fibonacci, kalau dia melakukan penurunan, dia akan sampai di level-level yang ditetapkan oleh Fibonacci ini, yaitu 1618, 2618, 423 bah. Kita tandai aja di level 1618, kebetulan juga di sini ada base. Di sini juga ada base juga di sini yang masih press.
kan? Kemudian di bawah sini juga potensi 423. Nah, sekarang kita lihat apakah penurunannya ini betul-betul akan sampai di sini ataukah hanya sekedar retracement. Nah, sekarang kita berada di wave correction. Wave correction itu ada 3 gerakan A, B, C. Apakah E-nya ini sudah terbentuk? ABC ini sudah terbentuk? Kita belum tahu secara pasti. Nah, kalau kita lihat di WEO, adanya kenaikan tinggi dan adanya lekukan kecil ini sepertinya menunjukkan adanya suatu koreksi dan sifatnya sementara. Berarti menurut saya, kalau terjadi dominant break seperti ini pun akan turunnya sifatnya correction. Nah, karena ini sudah terjadi lekukan, saya akan memberikan penomoran. Sifat wave corrective adalah ABC. Tempatnya masih di atas, kita belum tahu endingnya. Apakah sudah terjadi B? B-nya belum kita ketahui. Kita turunkan time frame. Di sini terjadi penurunan. Kalau kita lihat di Elliott Wave, ini terjadi big movement di M15. Ini big movement. Dan setelah sampai di puncak, dia melakukan penurunan. Penurunannya ini jika tidak disertai dengan divergent, berarti penurunannya ini adalah sifatnya sementara, hanya koreksi. Nah, menurut jangkaan saya, maka penurunan ini bisa jadi perkiraan saya akan sampai di area 1618, dan kalau lihat di H1 bertepatan juga dengan base. Ada base, ada fresh base di sini. Dan jangkaan saya. Nah, walaupun kalau ada yang mengatakan bahwa kalau Elliott Wave itu sudah berada di zero line, maka kita akan cari fokusnya untuk sell. Ya betul, kalau dia ada di atas zero line, maka kita fokusnya untuk buy. That's right, itu betul. Tapi kita lihat, kita harus paham juga tentang karakter of Elliott. Terjadinya suatu impulsi besar seperti itu, dan ini akan menjadi disebut koreksi. Koreksinya, walaupun dia sudah berada di bawah zero line, ini jangan-jangan kemungkinan besar dia akan hanya lewat begitu saja dan akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini pada saat kita menghitung dari atas ke bawah, dia sudah melakukan atau membentuk yang namanya dominant break. Dominant break atau hidden engulfing ini menunjukkan bahwa saat ini sudah siap terjadi penurunan. Penurunannya sampai mana? Jangkaan saya penurunannya sampai di sini. Jadi prediksi saya untuk hari Senin depan yaitu dia akan turun sampai di sini. Ini hanya sekedar, ini adalah prediksi kan, akan merupakan kebenaran 100%. Nah, kalau dia membuat movement seperti ini dan dia break high yang di sini, break high yang di sini, tes saya akan mencari peluang untuk entry buy. Nah, dia akan ada potensi untuk break high yang di atas di sini, karena ini terjadi convergence.
terjadi convergence, penurunan bersifat sementara dan ada potensi untuk melakukan break high. Dan jangkaan saya akan ada potensi pada saat dia sudah melakukan break high yang di sini. Jangkaan saya dia akan start membuat yang namanya divergence. Price naik, kemudian EO-nya turun. Di sini akan ada jangkaan saya kan lagi, dia akan membuat lembah, yang mana lembahnya ini akan sedikit di bawah daripada ini menunjukkan adanya divergence. Nah, kalau terjadi seperti ini dan pas dia berada di horizontal line 17-19 yang mana ini merupakan area swap zone yang kuat. Swap zone itu adalah adanya pertemuan antara antara support resisten atau support become resistant, resistant become support. Bukti di sini banyak sekali ada swap zone, support become resistant, resistant become support. Di sini ada support, ada resistant, resistant, support, support, resistant, support, support, resistant, dan ini jangkaan saya akan membentuk another resistant, barulah akan menjadi keturunan melanjutkan subwave yang kelima untuk membentuk major wave yang kelima. Nah, jangkaan saya kalau dia sudah naik dan di sini membuat pattern seperti ini. Dia break low yang di sini. Pullback, barulah di sini saya akan menentukan sell, mencari perjalanan endingnya subwave 5 pada major wave yang, dan jangkaan saya tentu saja mungkin akan berada di bawah low yang sini, mungkin di sini 1685 lah. Ya, itu adalah skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua, kalau seandainya base ini di break, maka positif harga akan melakukan penurunan dan start pembentukan wave yang kalau base-nya ini break. Tapi kalau tidak break dan ternyata seperti skenario awal, dia turun sampai sini, kemudian dia naik. Kalau dihitung dari pergerakan positive wave, maka dia akan membentuk kalau C-nya sudah terbentuk, di sana saya akan siap-siap mencari sell untuk pembentukan wave yang baiklah para penonton setia Gold Trader. Demikian analisa XAU/USD yang akan kita prediksikan terjadi pada hari Senin tanggal September. Jadi pada Senin pagi kita akan lihat bagaimana pergerakannya.
Semoga apa yang kita prediksikan ini berjalan sesuai dengan harapan, dan saya doakan teman-teman trader semua selalu semangat, jangan pernah menyerah. Salam profit. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dengan prediksi analisa XAU USD mempergunakan counting Elliott Wave. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.